Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai pemirsa, bersama saya Ani Aime di obrolan siang SPTV. Nah pemirsa, saat ini saya tengah berada di salah satu SMA yang ada di Kabupaten Kerinci. Tepatnya saat ini kita tengah berada di SMA Negeri 2 Kabupaten Kerinci. Dan untuk obrolan siang kali ini tentunya saya nggak sendiri. Saya ditemenin sama ibu yang cantik ini, yaitu kepala sekolah dari SMA Negeri 2, yaitu Ibu Nelly Afrianti. Ya ibu, selamat siang ibu. Selamat siang, Mbak Iya. Ani. Semangat ya Bu ya untuk hari ini. Alhamdulillah. Harus Semangat. semangat ya Bu Harus ya. semangat. Oke, Bu, untuk obrolan siang kita kali ini kita mau mengulik, kita mau lebih tahu lebih dalam lagi ya mengenai profil seorang kepala sekolah dari SMA Negeri 2. Tapi sebelumnya kita juga ingin tahu profil dari SMA Negeri 2 ini ya. Ibu mungkin bisa dijelaskan sedikit mengenai mungkin domisili ibu, terus juga latar belakang pendidikan ibu sebelum menjadi kepala sekolah di SMA Negeri 2. Ya. Baik, terima kasih Mbak Ani ya. Jadi kami senang sekali karena siang hari ini dapat bincang-bincang bersama teman-teman dari Sungai Penuh TV ya, SPTV itu. Jadi sebuah kehormatan bagi kami teman-teman dari SPTV bisa berkunjung ke SMA Negeri 2 Kerinci ini. Kalau saya nih domisilinya jauh nih dari Semuruk. Jadi saya domisilinya di Hiyang, dekat bandara. Oh, dekat bandara. Dekat bandara. Lumayan Jadi, juga nih Bu ya. Lumayan. Menuju ke sini ya, ke Semuruk dari ujung ke ujung. Dari ujung ke ujung. Tapi yang namanya tugas ya. Iya. Insya Allah kita ketika diamanahkan kita akan berusaha untuk menjalankan semaksimal yang kita bisa gitu. Dan untuk latar belakang pendidikan ibu juga mungkin karir ibu sebelum menjadi kepala sekolah ini apa sebelumnya? Sebelum dilantik menjadi kepala SMA Negeri 2 Kerinci ini saya tugas di SMA 1 Kerinci. Dekat rumah. Oh, dekat rumah. Iya. Jadi di SMA Negeri 1 Kerinci itu dari tahun 2015. Nah, tapi sebelumnya saya mengawali karir saya sebagai guru itu di jauh nih. Jauh? Ya, jadi saya nyasar dulu ke Batam. Waduh, luar biasa nyasarnya Bu ya, nggak nanggung-nanggung ini ya. Jadi nyasar di Batam ya. Jadi dulu SMA-nya di Hiyang ya. Dulu namanya SMA 1 Setinyo Laut. Jadi SMA 1 Kerinci sekarang. Kemudian saya ngambil sarjana S1 kimia di UNAN. Kemudian tamat dari UNAN, jurusan kimia di UNAN, non pendidikan nih ya. Saya mencoba ngadu nasib ke Batam. Ya. Dan ternyata Batam lah yang memberikan pengalaman hebat buat saya. Sampai akhirnya saya dari bidang non pendidikan tadi sampai saya terjun ke bidang pendidikan. Jadi pengangkatan pertama tuh di Batam. Di Batam. Iya. Kalau boleh tahu, ini di Batam Ibu juga sebagai guru pengajar atau gimana? Awalnya pada saat dari tamat kuliah ke Batam itu saya kerja di perusahaan. Ya, tapi nggak lama ya. Karena memang sepertinya garis takdirnya itu sebagai guru ya. Karena mungkin orang tua keduanya juga dari guru. Jadi saat di Batam itu ketika sudah berkeluarga, jadi ya saya pun menyadari sepenuhnya bahwa sebenarnya profesi yang terbaik ya untuk kita sebagai perempuan itu yaitu kalau nggak sebagai guru ya sebagai tenaga medis. Nah, jadi saya mulai berpikir ya kalau misalnya perusahaan ya mungkin ketika ya harus lembur ya, kemudian kita ada shift malam namanya, walaupun kita punya jabatan, tetapi kita tetap harus ngikutin shift itu ya. Kalau di sana kalau di Batam itu kan perusahaannya 24 jam itu non-stop ya. Jadi karyawannya ataupun stafnya yang ini ada shift-shiftnya. Nah, jadi setelah runding dengan suami ya, keluarga kecil, jadi memang akhirnya saya karena memang saya itu dari kuliah pun sudah
senang ya, senang terjun ke dunia pendidikan ya, senang mengajak adik-adik belajar gitu. Jadi saya akhirnya memilih untuk menjadi seorang guru, dan pada saat itu alhamdulillah diterima di salah satu sekolah internasional di Batam. Dan pada akhirnya memutuskan untuk kembali lagi ke kampung halaman ya Bu ya? Iya, itu sebenarnya belum pengen. Ya. Jadi itu gimana ceritanya tuh Bu? Bisa sampai lagi ke ini itu ke kampung tadi, halaman panggilan ya? orang tua. Panggilan orang tua. Ya, panggilan orang tua dengan apa awal-awalnya ya, itu di tahun saya pindah ke sini itu 2015 itu. Jadi dari tahun 2011 itu sudah sering ditanyain. Jadi kalau pulang ke Kerinci Lebaran, kan pulangnya setahun sekali nih pas Lebaran. Ya. Jadi kalau lagi pas Lebaran menjelang balik ke Batam lagi, nanti duduk-duduk keluarga ujungnya, jadi kapan pindah Kerinci? Jadi kapan pindah Kerinci? Iya, jadi selalu ya? selalu bahasanya seperti itu. Ya. Ya saya jawab ya nanti dipikirkan. Jadi saya bilang nanti dipikirkan. Jadi orang tua selalu menanyakan itu sampai di tahun 2014 itu sebenarnya bukan pertanyaan lagi, tapi sudah ultimatum. Ultimatum ini harus ya, wajib gitu. Jadi katanya kalau misalnya tahun depan nggak pindah ke Kerinci juga berarti nggak sayang sama kami. Waduh, ini pilihan yang sulit ini ya Bu ya. Pilihan yang sulit. Jadi itu tadi kita sebagai anak ya. Tetap artinya apapun yang kita lakukan muaranya tetap pada bagaimana pengabdian kita, bagaimana rasa cinta kita kepada orang tua. Iya, pastinya selain membahagiakan diri sendiri, kita juga membahagiakan orang tua ya Bu ya. Iya benar. Dan pada akhirnya Ibu memutuskan untuk pulang ke Sungai Penuh ya. Jadi Bu, ini SMA 2 berarti bukan merupakan sekolah pertama bukan, di saat Ibu pindah ke sini. Ya. Berarti dari sekolah? Saya dari Batam di SK kan pindah ke SMA 1 Kerinci. SMA 1 setelah itu baru menjabat sebagai kepala sekolah. Tahun 2022 dilantik sebagai kepala SMA 2 Kerinci. Jadi udah berapa lama Ibu menjabat sebagai kepala sekolah? 2 tahun 1 bulan kayaknya. 2 tahun 1 bulan. Jadi hafal sekali Bu ya, sampai bulannya juga ingat loh. Bulan Juni tahun 2022 lalu ya. Oh berarti kalau udah 2 tahun 1 bulan, tentunya Ibu udah sangat mengenal dong ya SMA 2 ini seperti apa. Mungkin bisa sedikit dijelaskan Ibu mengenai SMA 2 itu seperti apa sih? Iya, baik. Kalau SMA Negeri 2 Kerinci ini termasuk salah satu sekolah kategori sekolah besar ya yang ada di Kabupaten Kerinci ya. Jadi untuk SMA itu SMA SMK kita di bawah naungan Dinas Pendidikan Provinsi Jambi. Nah, SMA 2 Kerinci ini kenapa saya bilang termasuk kategori sekolah besar karena siswanya pun juga di sini banyak ya. Awal saya datang ke sini itu ada sekitar 700-an siswa, 719 atau 20 gitu. Dan alhamdulillah tahun pertama saya di sini siswa kita sudah semakin meningkat. Ya, dan saat ini siswa kita ada sekitar 850 siswa. Dan ini bukan hal yang mudah ya untuk artinya menjadi seorang top leader di sekolah besar dengan kondisi siswa dan juga guru-guru dengan karakteristik yang berbeda-beda. Jadi ini benar-benar menjadi tantangan hebat buat saya, Mbak Ani. Iya, ini pastinya bagaimana lingkungan untuk menerima kita juga pastinya Bu ya. Untuk lingkungan sekolah, guru-guru mungkin siswa itu seperti apa di saat menerima Ibu sebagai kepala sekolah? Kalau ke gurunya, ya ibarat kadang kalau guru ini istilahnya kan, wah ini kepala sekolah sudah di SK-kan nih di sekolah ini, ya mungkin artinya mereka ya berusaha untuk menyesuaikan menyesuaikan. Siswa juga demikian. Dan saya pun secara pribadi ketika awal-awal ditugaskan di SMA Negeri 2 Kerinci ini, di 1 bulan pertama itu saya juga mencoba untuk melakukan observasi ya, baik kondisi fisik
SMA 2 Kerinci ini juga baik secara internalnya ya. Nah, internalnya artinya di sini ya tenaga pendidiknya, bagaimana budaya di sini, kemudian bagaimana artinya manajemen yang ada selama ini. Saya pun juga berusaha untuk menyesuaikan, namun tentu hal ini akan saya sandingkan dengan visi dan misi yang akan saya bawa di SMA Negeri 2 Kerinci ini. Iya. Jadi kalau membicarakan tentang visi dan misi, Bu ya, kalau boleh tahu kita kira-kira visi dan misi dari SMA Negeri 2 Kerinci ini apa? Kita punya slogan Semanda Cakap. Oh, slogan Semanda Cakap ya? Itu cakap itu apa itu, Bu? Cakap itu adalah visi kita. Ya. Artinya? Jadi selama ini kadang-kadang begini. Karena saya kan kadang-kadang saya sering memfasilitasi kegiatan-kegiatan juga ya di sekolah lain, kemudian di dinas pendidikan Kabupaten Kerinci juga sering diundang juga untuk menjadi pemateri ya setiap event gitu. Jadi seringkali warga sekolah itu tidak tahu visi sekolah itu apa ya. Nah, jadi penting bagi setiap satuan pendidikan itu untuk mensosialisasikan visi dan misi dari sekolah. Bahkan orang tua siswa pun harus tahu. Nah, jadi kenapa kita gaungkan slogan Semanda Cakap supaya untuk memudahkan seluruh warga sekolah dan orang tua juga bisa tahu, oh ternyata cakap itu singkatan dari C-nya itu cerdas, A-nya itu aktif, K-nya itu kreatif, agamis, kemudian P-nya itu prestasi. Jadi diambil aja kata-kata yang kata-kata yang utamanya ya, untuk memudahkan anak-anak kita dan juga para orang tua, termasuk guru-guru juga semua, supaya tahu visi sekolah SMA 2 Kerinci itu cakap. Apa itu cakap? Cerdas dalam berpikir, aktif dalam berbagai kegiatan, kreatif dalam berinovasi, kemudian agamis dan berprestasi di segala bidang. Jadi kalau udah ada singkatan gitu kan mudah untuk mengingatnya. Ini tentunya udah klop semuanya di sana, Bu ya, di cakap tadi ya. Ini untuk slogannya ini kira-kira hadirnya itu semenjak masa kepemimpinan Ibu ya? Iya. Karena sebelumnya kalau visi dan misi kan sekolah itu bisa dirubah ya. Artinya bisa disesuaikan dengan kebutuhan sekolah, dengan artinya kebutuhan sekolah pada saat itu apa gitu ya. Kalau nggak salah saya sebelum cakap itu, saya itu singkatannya tuh cerdik. Ya, cerdik. Terus saya pernah lihat di dokumen lama itu pernah smart juga ya. Nah, jadi sejak kepemimpinan saya di sini, saya mengajak kawan-kawan, kemudian berdiskusi bersama, yuk kita berinovasi lagi, kita melakukan perubahan lagi, perubahan kecil, mudah-mudahan nanti akan berdampak besar. Terus supaya kita mudah untuk mengingat dan semua orang tahu bahwa kita harus menuju visi sekolah kita tadi. Dan tentunya visi dan misi ini adanya perubahan itu untuk menuju yang lebih baik lagi, ya. Untuk peningkatan kualitas pendidikan di SMA Negeri 2 Kerinci. Aduh, ini luar biasa sekali untuk Ibu Kepala Sekolah ya. Baik, dan mungkin masih banyak lagi di pertanyaan, nggak apa-apa Bu ya. Kita masih ngobrol-ngobrol santai mengenai untuk profil sekolah, itu kita udah sedikit banyaknya udah dikasih tahu nih bocorannya sama Ibu Kepala Sekolah. Nah, jadi Ibu, kita juga pengen tahu kira-kira dari SMA Negeri 2 ini apa-apa saja sih prestasi yang udah pernah diraih dari sekolah ini? Kalau terkait dengan prestasi, saya pernah dengar bahwa sekolah ini ya SMA Negeri 2 Kerinci ini itu sudah memang dari dulu tuh sudah punya prestasi yang luar biasa ya, sudah menggema gitu ya. Tapi itu tadi setiap masa pasti ada kondisi pasang surutnya juga, apalagi pada sekitar tahun 2020 lalu gitu kita dilanda pandemi COVID ya. Jadi itu sangat berdampak yang sangat luar biasa. Berdampaknya itu seperti apa, Bu? Ya, ini sangat memberikan dampak yang negatif bagi perkembangan anak didik kita. Kenapa? Karena mereka melaksanakan pembelajaran itu jarak jauh, artinya tanpa tatap muka. Jadi
mereka hanya mendapatkan materi, dan itu pun juga kita tahu dengan kondisi saat ini ya, kemudian disanding juga dengan kemampuan teknologi para pendidik ya, mungkin sebagian kecil yang memang mampu memfasilitasi proses pembelajaran secara daring atau secara jarak jauh tadi. Nah, selebihnya mungkin ya hanya sekedar ya ini materinya kerjakan soal dari sekian sampai sekian, mungkin hanya begitu ya. Jadi anak-anak dapat apa? Karena keterbatasan tadi. Iya, karena keterbatasan tadi. Jadi mereka tidak mendapatkan bimbingan secara langsung sehingga terkait dengan pembentukan karakter mereka itu mereka nggak dapatkan. Jadi ini sangat besar sekali pengaruhnya dengan kondisi sikap dan tingkah laku mereka saat ini. Nah, itu sangat berpengaruh. Namun walaupun keadaannya seperti itu, tentunya prestasi yang diraih oleh SMA Negeri 2 tetap ada tentunya, Bu ya. Iya, alhamdulillah. Artinya kita saya di sini selama 2 tahun ini ada beberapa prestasi kita yang artinya kita cukup membanggakan ya. Kita juga pada tahun 2022 itu beberapa siswa kita itu sampai ke tingkat provinsi untuk cabang wusu, silat, karate, kemudian tari juga ya. Tari itu kita sampai ke tingkat provinsi pada saat ajang lomba siswa ya. Yang diadakan oleh Dinas Pendidikan, baik juga secara yang diadakan oleh Pusat Prestasi Nasional. Nah, kemudian juga ada lomba debat, prestasi anak-anak kita di bidang bahasa Inggris juga. Nah, kemudian tahun 2023 itu siswa kita berhasil meraih gadis ini ya, bujang gadis ya. Bujang gadis. Ya, itu ada tiga. Kemudian satu orang yang juara pertama ini ke tingkat provinsi, itu atas nama si Meha ya, itu malah di tingkat provinsi dia mendapat juara ketiga. Gadis Jambi. Gadis Jambi ya. Sekarang baru tamat baru tamat. Tentunya sangat berbangga sekali ya untuk siswa-siswa dari SMA Negeri 2 ini ya, Bu ya. Karena siswanya sudah prestasinya udah meningkat sampai ke provinsi gitu ya. Dan juga untuk siswa kita itu sudah mengalami peningkatan juga pada jalur penerimaan siswa di perguruan tinggi ya. Namanya itu SNBP ya, penerimaan siswa melalui jalur prestasi di perguruan tinggi negeri. Nah, itu mengalami peningkatan yang luar biasa, dan itu menjadi kebanggaan tersendiri bagi seluruh guru-guru yang ada di SMA Negeri 2 Kerinci. Aduh, ini sangat banyak sekali Bu ya prestasi-prestasi yang udah diraih oleh siswa dan siswi kita dari SMA Negeri 2 tentunya ya. Dan mungkin tentunya dari SMA ini juga punya dong Bu ya, ada semacam ekskulnya. Kira-kira apa aja yang ditampilkan dari SMA Negeri 2 ini? Kalau ekskulnya, kalau yang secara umum ya sama mungkin ya dengan sekolah yang lain. Kita ada kalau organisasi itu OSIS, ada PMR, ada Pramuka, ada Kompeta, ada Rohis juga. Kemudian kalau untuk ekskulnya, nah ini juga personilnya dari anggota-anggota organisasi ya. Kita ada ekskul karate, ada silat, kemudian ada tari, kemudian ada ekskul bahasa Inggris ya, English Club gitu. Kemudian ada ekskul semacam tim buletin sekolah ya, tim buletin sekolah. Jadi ini untuk melatih literasi yang mungkin dari kelompok kecil anggotanya dulu, nanti akan diimbaskan ke semua peserta didik di SMA 2 Kerinci. Dan juga untuk di samping ekskul tadi, kita untuk guru-gurunya, untuk prestasi sekolahnya tahun 2023 lalu itu SMA Negeri 2 Kerinci itu meraih istilahnya terbaik, terfavorit sih ya. Kalau penghargaannya di piagam penghargaan itu komunitas belajar, biasa disingkat Kombel ya. Kombel terfavorit seprovinsi Jambi. Waduh, ini harus dikasih A+ tentunya Bu ya. Dan Ibu, untuk
pengajar dari ekskul seperti apa, karate tadi ya? Iya. Karate, silat Silat. gitu ya. Itu untuk pengajarnya dari mana? Apakah masih dari pengajar yang ada di SMA atau emang dari luar gitu? Ada yang dari SMA, ada juga yang kita undang dari luar. Ya. Ini berarti selain siswanya berprestasi, gurunya juga multi talent Bu ya? Gurunya juga banyak yang multi talent. Semangatnya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Dan tahun ini insya Allah kita akan membuka ekskul teater. Ekskul teater. Ya, dan paduan suara. Ya. Nah Ibu, ini untuk target utama, Ya. kira-kira target utama Ibu sebagai kepala sekolah SMA Negeri 2 Kerinci dalam beberapa tahun ke depannya itu apa? Sebenarnya saya nggak mau muluk-muluk ya Mbak Ani ya. Artinya kita gini, menyesuaikan dengan kita start awalnya dari mana. Ya, sama ketika istilahnya saya mengajak kawan-kawan dulu kita melaksanakan studi tiru ke salah satu sekolah yang ada di Pekanbaru. Jadi sebenarnya itu sekolah bukan sekolah yang bagus ya. Artinya sekolah tujuan kami itu sekolah yang karakteristiknya sama dengan SMA Negeri 2 Kerinci, tetapi mereka sudah bisa lebih maju dari kami. Nah, kenapa? Karena kalau misalnya saya bawa studi turnya ke sekolah internasional yang saya pernah di sana, itu kan berbeda ya. Berbeda. Nah, jadi saya sampaikan dengan teman-teman, kita nggak muluk-muluk, yang penting kita berproses dulu, pelan-pelan, bertahap. Kita start dari mana, kita tahu nih posisi diri kita di mana. Jangan sekarang kita posisinya di mana, di angka 6 misalnya. Jangan kita mimpi ke 100 dulu. Setidaknya jangan jalan di tempat gitu ya. Kita harus ada peningkatan. Karena dalam ini kita berproses itu, disitulah sebenarnya kita belajar. Ya, ada proses, kemudian ada refleksi. Kita melakukan refleksi apa yang sudah baik, apa yang masih harus kita perbaiki. Jadi untuk kita terus mengoptimalkan daya dukung yang ada di sekolah kita. Jadi nggak muluk-muluk, tapi kami berproses untuk pelan-pelan ya menjadikan SMA Negeri 2 Kerinci ini sebagai taman belajar dan rumah pendidikan karakter bagi anak-anak kami, dan mengikuti transformasi pendidikan. Artinya transformasi pendidikan sekarang kan sudah mengarah ke teknologi ya Mbak Ani ya. Jadi kita jangan ketinggalan masalah teknologi. Iya benar. Jadi Ibu ternyata nggak hanya siswanya aja yang punya PR Bu ya. Karena ternyata gurunya, kepala sekolahnya juga banyak PR-nya ini. Kepala sekolahnya banyak PR, guru-gurunya juga harus ikut bergerak bersama. Ikut bergerak, ada pekerjaan rumahnya gitu ya Bu ya. Oke Ibu, mungkin ada yang ingin disampaikan kepada para siswa kita yang ada di SMA Negeri 2 ini, bisa Ibu sampaikan bersama kita di sini. Iya. Baik, untuk siswa SMA Negeri 2 Kerinci, terima kasih bahwa telah berproses bersama dalam melaksanakan dan mensukseskan pembelajaran bermakna di SMA Negeri 2 Kerinci bersama Bapak Ibu guru hebat, dan insya Allah setiap proses pembelajaran yang diberikan adalah inovasi terbaik dari guru-guru hebat SMA Negeri 2 Kerinci. Mungkin bisa ditambahkan dengan satu pesan khusus Ibu kepada siswa, kira-kira apa yang paling dikhususkan yang harus mereka ingat gitu dari seorang kepala sekolahnya ini? Apa ya? Ini sedikit berpikir Bu ya, karena ini yang paling utama loh Bu. Gitu ya. Biar selalu diingat ya, emang susah untuk dilupakan gitu. Gitu ya. Kalau saya berhadapan dengan siswa, saya ini juga kadang suka jalan-jalan pagi nih. Jalan-jalan pagi, jadi kalau misalnya ada kelas yang kebetulan gurunya belum hadir, nah saya masuk duluan. Kalau memang saya artinya nggak lagi kosong, nggak ada tamu, terus nggak ada kerjaan yang memang urgent, saya jalan-jalan dulu, kemudian masuk ke kelas yang masih kosong. Nah, jadi yang selalu saya sampaikan kepada anak-anak kami, nah itu semangat belajar dan ikuti kemajuan teknologi, karena itu yang paling penting saat ini. Namun tetap harus mengutamakan akhlak dan kepribadian yang baik.
Ya, ini itulah Bu ya yang harus diperhatikan, Iya. yang harus diingat oleh siswa kita dari SMA Negeri 2. Tapi Ibu sebagai kepala sekolah yang sudah bisa dibilang lumayan lama ya, 2 tahun 1 bulan ini Bu ya. Jadi relatif terhadap standar ya. Kalau dibanding dengan senior-senior ini masih jauh ya. Tapi nggak apa-apa, yang penting ada pergerakan Iya. ya. Jadi kira-kira apa sih suka duka Ibu selama menjabat sebagai kepala sekolah di SMA Negeri 2 ini? Pasti ada sukanya, ada dukanya, ada sedihnya, ada bahagianya. Kira-kira bisa disampaikan Ibu? Kalau masalah suka duka, Ya. duka ya, Duka, diawali dari duka dulu ya. pasti ada Yang ya. senengnya nanti. Jadi kalau masalah duka itu ketika pas tahu dapatnya di sini tuh udah, aduh, waduh berapa lama ya dari yang ke sini ya gitu. Berarti Jadi cuma ya artinya gini, Bismillah ya ketika mengemban tugas ini, memang saya Bismillah, ketika memang ini Allah titipkan kepada saya, berarti Allah percaya bahwa mungkin ada tisu ya Bu ya. jadi Bismillah itu berarti memang mungkin Allah percaya bahwa kita mampu ya untuk mengemban tugas ini. Boleh Ibu, kita kasih waktu dulu. Karena memang bukan tugas yang mudah ya, bukan tugas yang ringan. Bagi saya seorang perempuan dengan usia yang masih muda, kemudian pengalaman perdana sebagai kepala sekolah. Kepala sekolah. Untuk memimpin di sekolah besar ya, sekolah besar dengan siswa yang cukup banyak, dengan teman-teman guru yang cukup banyak, dengan karakteristik budaya yang ya cukup kental ya. Ada hal-hal yang tentu bertentangan dengan visi, saya rasa sedikit bertentangan dengan visi saya ya, tapi kita berusaha bahwa tugas saya adalah untuk membawa nama besar SMA Negeri 2 Kerinci, untuk menjadi nahkoda peningkatan kualitas pendidikan di SMA Negeri 2 Kerinci. Nah, jadi saya juga nggak menyangka bahwa saya masih berada di sini sampai Bertahan detik ini. sampai detik ini Ya, karena ya memang apa ya, ketika saya menerima, artinya ditugaskan di sini, Amanah itu saya ini, apa ya namanya, bukan semacam dari orang-orang yang mungkin sahabat lama, sahabat ya, kemudian senior, kemudian juga orang-orang yang dekat dengan saya itu bahasanya hampir sama. Aduh, di SMA 2 ya? SMA 2 Kerinci ya? Iya. Kalau bisa minta pindah aja. Gimana minta pindah? Saya bilang, emangnya kenapa? Saya bilang, wah. berarti ada tantangan yang luar biasa di sini luar biasa. Jadi saya pun ada apa ya di SMA Negeri 2 Kerinci. Tapi saya percaya ya, apapun itu, budaya-budaya di mana-mana itu pasti ada budaya-budaya negatif ya. Jadi tugas saya adalah untuk menggerakkan teman-teman, mengajak teman-teman bersama untuk mengoptimalkan budaya-budaya positif demi mencapai tujuan sekolah tadi, demi mencapai visi dan misi tadi yang muaranya adalah peningkatan prestasi sekolah. Iya, benar sekali. Ibu tentunya semoga saja jarak tempuh tadi, ya. jarak tempuh serta perbedaan-perbedaan itu hanya sebagai kerikil-kerikil kecil aja, Bu ya. Dan semoga dengan adanya Ibu di sini membawa nama SMA Negeri 2 Kerinci ya, menjadi semakin lebih baik lagi ke depannya. Ini pertanyaan terakhir, Ibu, pertanyaan terakhir ya. Siapa sih yang menjadi sosok inspiratif Ibu hingga ke detik ini? Yang menjadi sosok inspiratif saya itu adalah ayah saya, ya, yang saya panggil dengan panggilan Papa.
yang sekarang sudah almarhum. Ayah. Mewek lagi. Kalau ngomongin masalah Iya. ibu, ayah, tentunya susah Bu ya. Ya, termasuk juga orang tua mama saya ya. Jadi mengajarkan kami anak-anaknya artinya untuk tumbuh menjadi anak-anak yang mandiri, berintegritas, kemudian artinya maju bukan karena siapa orang tua kami, bukan maju karena siapa orang-orang di belakang kami, gitu ya. Jadi itu pembelajaran sangat berharga. Artinya untuk mencapai sebuah prestasi, untuk baik itu dalam belajar, dalam berkarir ketika sudah bekerja, itu harus berusaha, harus mampu menjadi orang yang bisa maju dengan kemampuan sendiri. Nah, bukan karena orang lain, ya. Karena apa? Karena ketika bantuan orang lain itu sejauh mana sih? Ya, jadi ketika kita mampu meraih sebuah prestasi ataupun mungkin juga baik di bidang pendidikan maupun pada saat masih dalam pendidikan maupun dalam berkarir. Jadi ketika kita berusaha dengan kemandirian kita, mau bagaimanapun dalam kondisi yang bagaimanapun, kita itu akan mampu bertahan dan tegak. Kita tidak akan mengharapkan belas kasihan siapapun dan bukan karena siapa. Iya, karena kita mampu. Karena kita mampu, dan itu juga yang saya tanamkan kepada anak-anak saya saat ini. Ya, kalau mungkin ketika kita berada di satu posisi karena orang lain, ya mungkin kita akan bertahan ataupun ya hanya di waktu itu saja. Hanya di waktu itu saja. Iya. Kalau kita mampu melakukannya dengan kekuatan dari diri sendiri, kita akan bertahan dalam kondisi apa. Ini berarti sosok seorang ayah sangat menjadi inspirasi buat saya. Ya, dan juga kita harus artinya meluaskan pergaulan kita, memperbanyak bergaul dengan orang-orang yang dapat memberikan inspirasi dan memberikan energi positif buat kita. Ibu bisa dipegang dulu tangannya. Mungkin jika seandainya beliau ada di sini, kira-kira apa sih yang ingin Ibu sampaikan kepada seorang ayah yang sudah menjadi inspirasi bagi Ibu? Dengan apa yang telah Ibu dapatkan, apa yang telah Ibu raih saat ini, apa yang ingin Ibu sampaikan kepada ayah Anda tercinta? Orang tua tentu ingin melihat kesuksesan anaknya ya. Mungkin ketika ini berat sekali ya. Ya, kita pun ingin sebenarnya punya kesempatan yang lebih luas untuk bisa membahagiakan orang tua ya. Tetapi semua itu adalah sudah diatur oleh Yang Maha Kuasa. Baik, seandainya saya punya ada kesempatan untuk minta, saya ingin beliau mungkin yang ingin disampaikan ayah, ini Novi untuk saat ini gitu ya. Ini Novi sekarang gitu Bu ya. Saya ingin beliau melihat bahwa ini seorang Nelly yang sekarang diamanahkan untuk memimpin sebuah sekolah yang cukup besar dengan berbagai tantangan, bukan karena besar
nama beliau, tetapi karena saya berusaha menjadi diri saya sendiri, berproses dari nol, memulai karir sebagai seorang guru, fokus maksimal untuk menjadi seorang pendidik yang dirindukan, sampai saya bisa mengikuti seleksi untuk menjadi kepala sekolah dan diamanahkan untuk memimpin SMA Negeri 2 Kerinci ini. Luar biasa sekali Bu ya. Ya Ibu, sepertinya untuk obrolan kita semakin menarik sekali, tapi sayang sekali ya karena waktunya. Mungkin kita bisa ngobrol-ngobrol santai lagi di lain waktu dan lain kesempatan. Ibu, terima kasih sekali untuk waktunya yang telah diberikan kepada kami dari SPTV dan juga kepada seluruh pemirsa. Semoga kita bisa memetik segala sesuatu yang terbaik yang telah Ibu Novi sampaikan, apa-apa saja yang bisa kita terapkan di luar sana tentunya Bu ya. Dan juga untuk siswa-siswa didik dari SMA Negeri 2, semoga bisa semakin sukses ke depannya menjaga nama baik dari SMA Negeri 2 Kerinci. Ibu, kami mengucapkan terima kasih sama-sama kepada narasumber cantik kita dan juga kepada seluruh pemirsa SPTV semuanya yang telah ikut menyaksikan program kita pada siang hari ini. Selamat siang dan tentunya sampai ketemu lagi bersama saya Ani Aime dan kru yang bertugas. Kita kembali lagi dengan sesi yang berbeda dengan narasumber yang berbeda, tentunya tetap di SPTV. Assalamualaikum.